Oke, so welcome Cipuy. Namanya kayak santai banget ya, Cipuy. Oke, sebelum lanjut perkenalkan diri Anda dulu. Silakan. Namaku Cipuy. Di sini aku masih hitungannya streamer baru gitu ya. Nama Cipuy itu sebenarnya nama samaran gitu kan. Terus sebenarnya nama kucing kesayanganku yang udah mati gitu. Namanya aku pakai karena ya apa ya kayak gampang diingat juga sama orang-orang. Terus lebih terkesan nyantai. Dan gitu aja kayaknya. Oh, gitu aja. Ya emang namanya santai banget. Cuma itu jadi nama kucing ya. Iya. Tapi nama ini kamu jelasin di streamingmu nggak? Atau setiap kali streaming kamu jelasin atau emang belum pernah? Enggak sih, baru pernah ada yang nanya gitu kan Cipuy ini dari Cifuyu ya, dari itu loh manga Tokrev, kan ada yang namanya Cifuyu Matsuno. Dan memang kucingku nih tingkahnya nih selain karena aku memang suka sama karakter Cifuyu, dia memang agak-agak mirip sama Cifuyu gitu kan. Jadi aku kasih nama Cifuyu. Karena susah, udahlah Cipuy. Dia itu sama Cifuyu, udah kayak pasaran gak sih? Iya, tapi ya kebetulan gitu kan kucingku kok kelakuannya sama nih sama karakter yang aku suka, ya Cipuy. Apa tuh? Sundere? Sundere. Dia tuh kucingku nih, iya dia sundere tapi dramatis gitu. Jadi kayak gimana caranya hewan dramatis? Sebentar. Jadi kayak coba tolong gimana? Aku kan emang suka kucing ya, jadi kayak sering gitu loh ketemu kucing gitu. Soalnya dia tuh kayak dikit-dikit ngambek. Nah kemarin yang paling kelihatan itu waktu itu kan si Cifuyu ini kan aku melihara dia cuma satu kan. Jadi aku ambil kucing lagi satu, niatnya buat nemenin dia gitu. Nah si kucing ini kebetulan kan kalau kucing ada mode manjanya ya. Nah dia tuh duduk di pangkuanku gitu loh. Si Cifuyu tuh ngeliatinnya tuh kayak sinis banget, kayak kesel banget. Udah duduk tapi sinis ya. Udah kayak istilahnya gue numpang dong ya, tapi diliatin tuh. Tapi kayak disinisin, kayak seolah-olah tuh kayak aku tuh selingkuh gitu. Emang ada berapa kucingnya? Kucingku cuma dua. Terus ya, biasanya kan dikit sih hitungannya. Cuma kalau misalnya nggak suka melihara hewan itu nggak cuma. Apa namanya? Biasanya kan yang tidur sama aku kan si Cihuyu gitu kan. Nah, si kucing baru ini suka nempel-nempel juga kan. Si Cihuyu tuh langsung ngambek. Dia langsung tidurnya di pojokan gitu loh. Tapi sambil ngeliatin sinis. Buset. Dramatis banget. Kucing bisa iri nggak tuh? Cemburu dia. Cemburu. Kucing cemburu sama manusia, oke. Kucingnya cowok cewek? Cowok dua-duanya. Hah? Namanya bentar-bentar, kamu kasih nama Cipuyu itu cowok? Iya. Wah, oke. Kan di Tokrev kan Cifuyu Matsuno kan cowok juga. Oh iya, aku nggak perhatiin sih. Tokrev itu Tokyo Raven kan? Tokyo Revenger. Oh, Avenger, oke. Nggak nonton berarti. Itu Cifuyu nama cowok. Wah. Tapi dipanggilnya Cifuyunya atau belakangnya? Yang di kalung aku tulisnya Fuyu. Nah, aku manggilnya Cipuy. Enggak, maksudnya di Tokyo Revenge itu namanya dipanggil belakangnya atau Cifuyunya? Cifuyunya. Enggak sih, maksudnya di otak aku Cifuyu itu nama cewek kan. Tapi kalau orang dia kayaknya nama cewek nggak sih? Kalau beda anime beda nama ya kan. Kalau nama Jepang tuh menurutku nama mereka tuh apa ya, bisa dipakai semua gender kayak Megumi ya? Megumi di Oke, berarti dua-duanya cowok, yang satu Cifuyu, satu lagi Kazutora. Kazu. Nama kucingnya satunya keren banget sih. Nama kucing lebih keren kayaknya dari nama orang.
Mukanya gahar soalnya yang ini yang kucing keduaku bener-bener kayak macan gitu loh mukanya. Kayak macan. Iya emang kucing. Ya kucing kan kayaknya macan sejenisnya enggak sih? Maksudnya Jauh. apa ya dari warna sama mukanya. Lebih Kalau kejam ya. Chifuyu tuh kan kalau Chifuyu tuh mix dom siam. Jadi warnanya putih, abu-abu sama hitam Tapi gitu kan. berarti Nah, kalau sekarang kucingmu sisa 1. nggak ada, udah nggak ada kucing lagi, dua-duanya mati. Buset. Jangan Virus dikasih racun kucing kucingnya makan. enggak, itu gara-gara virus kucing. Kucing virus, ada virusnya ya. Ada Aku itu baru tahu yang ya. paling mematikan. Oh, kayak hati-hati ya melihara kucing. Ada nggak cara buat biar virusnya hilang? Gitu. Kalau udah vaksin bisa, tapi kalau misalkan belum vaksin kemungkinannya kecil. Vaksin Gitu. ya. Kucing kasih vaksin COVID bisa kali. Hilang virus COVID. Oke. Kenapa jadi ngomongin kucing? Oke. Tapi nggak apa-apa. Next, ini sebenarnya topik utamanya ada di bio Anda, tapi sebelum itu mau nanya dong, biasanya nge-spill apa aja nih di live-nya, misalnya kayak umur, alamat, alamat sih, bukan alamat detail ya, maksudnya kota, mungkin. Aku kalau untuk informasi pribadi, aku nggak nge-spill nama, alamat, umur. Itu aku nggak nge-spill, aku cuma spill gender karena dari suara udah kelihatan. Sempat ada yang nanya, gitu kan? Sempat ada yang nanya dan aku bilang aku nggak nge-spill, tapi terus ada yang umur. Biasanya kan kalau di reality kan rata-rata penanya umurnya berapa kayak gitu. Aku selalu bilang kalau aku masih sekolah tapi aku udah legal gitu. Soalnya aku kan nyebat ya juga gitu. Waduh, terus gokil nih. Terus ya pokoknya di situ aku menggarisbawahi kalau aku udah legal, maksudnya tindakanku udah terhitung legal, bukan hal yang ilegal gitu. Ya, Gitu aja. Sih kenapa orang tuh nanyanya umur? Apakah Anda tahu? Ya paling biasanya tuh kayak ya biar lebih deket kan kita nanya-nanya, terus kayak udah apa bahasannya kayak gini, emang kamu umur berapa sih kayak gitu. Biasanya kan orang kan kayak gitu. Mungkin agak juga seperti itu, kayak mikir oh ini orangnya udah dewasa nih makanya kadang aku nanya gitu, udah kuliah ya atau gitu. Cuma kalau di umumnya sekarang kayaknya orang nanya umur di aplikasi reality ini bukan buat biar dekat. Kebanyakan kayaknya ini ajang mencari jodoh. Iya, karena orang nanya umur terus deket dong, tiba-tiba ngedeketin kan, habis itu ajang mencari jodoh lama-lama di sini ya. Dari dulu sih sebenarnya. Oke, next apa? Ya namanya juga usaha kan, maksudnya jodoh itu kan nggak. Cuma kan apa ya? Aku tuh kadang mikir ya. Oke lah, kayak kita bisa deket sama orangnya, bisa seru-seruan, bisa istilahnya pas lah ya. Cuma masalahnya adalah ini kan bukan aplikasi yang kita bukan memamerkan ya, menampilkan wajah. Jadi kan nggak tahu orangnya kayak gimana. Ya nggak sih? Nah, tapi kan siapa tahu gitu, maksudku. Menurutku rasa suka itu bisa ditarik dari berbagai aspek, nggak harus secara visual gitu. Mungkin ada yang memang tipe-tipe aku suka sama orang karena suara, ada yang suka karena orang karena sifat, ada yang karena pola pikir kayak gitu. Jadi ya kita sebagai manusia positive thinking aja gitu. Mungkin memang selera mereka ada di titik itu. Iya benar sih. Iya. Cuma maksudnya kan orang kayak sering istilahnya oke lah ada yang pacaran, ada yang itu. Cuma kayak orang masih suka bingung gara-gara kan kita nggak tahu lagi kan. Gini deh, kalau misalnya suka itu kan sifat aslinya pasti yang negatifnya kebanyakan ditutupin, ya nggak sih? Ya dong. Ya kalau misalnya entar tiba-tiba ketemu orangnya kaget kan itu yang bahaya, kayak udah jadi nih, udah siap, udah serius gitu, pas ketemu orangnya kaget kan nggak nggak enak. Kan sekarang kan orang-orang sekarang kan pada udah pinter ya, jadi kayak ntar kenalan dulu terus memastikan dulu kayak oke nggak nih secara visualnya kayak gitu. Ya, nanti paling udah tukeran foto dulu gitu kan.
bisa lah. Ya silahkan ya yang mau mencoba mencari pasangan di reality. Oke, kita ke intinya kali ya. Ini bio Anda sedikit wow menurutku. Kan tadi kamu bilang sekolah ya. Berarti sekolah itu berarti kamu udah mensepil gitu ya kalau kamu masih sekolah. Dan kamu Terus sekolah kan banyak jenjangnya ya. Sekolah banyak jenjangnya. Iya benar sih. Ya walaupun yang SMA pun kayaknya itu masih harusnya sih menjaga ya. Nanti lah menjaga apa. Oke. Tapi di sini kamu bilang podcast tidak ramah anak ya. Berarti artinya ada toksiknya, ya nggak sih? Intinya ada yang harus di atas umur sekian lah, yang udah aman gitu. Itu kenapa kamu bikin podcastnya begitu? Sebenarnya kemarin sempat itu kan ada yang nanya juga, maksudnya kenapa nih? Apakah harus ada standar minimal umur gitu? Terus aku jelaskan di situ kalau sebenarnya kalau misalkan toksik dalam berbahasa, aku yakin bahkan anak-anak kecil pun udah tahu bahasa toksik yang enggak gitu. Yang aku tulis tidak ramah anak dan minimal umur sekian itu bukan sebagai patokan, tapi aku jelaskan kalau misalkan mental kalian itu memang sudah dewasa dalam artian udah bisa nyaring, udah bisa memasukkan sesuatu nggak secara mentah, silakan datang ke broadcast gitu. Jadi nggak harus di atas 17 gitu. Soalnya yang aku bahas di sini itu bukan karena aku toksik dalam berbahasa, cuman memang bahasanku itu bahasan yang nggak bisa ditelan secara mentah. Aku tuh takutnya misal aku bahas sesuatu nih, terus ada anak-anak kecil yang memang masukin itu secara mentah, kan jadinya kan kayak impact-nya nanti buruk. Kayak contohnya yang di TikTok itu yang tentang apa sih? Yang tentang spray muka itu loh, terus diisi sama tijus itu kan disalahgunakan. Nah, aku takutnya tuh nanti spray muka. Apa sih namanya? Aku lupa. Enggak, maksudnya itu konsepnya loh. Diapain tuh mukanya? Ada kok yang face apa gitu. Aku lupa, pokoknya itu disalahgunakan gitu. Aku takutnya misalkan aku bahas sesuatu terus disalahgunakan sama anak-anak yang memang belum bisa apa sih? Apa namanya? ngolah pendapat secara ngolah pendapat lah ya, maksudnya mereka masih nelan secara mentah. Aku takutnya tuh nanti dampaknya buruk ke pola pikir mereka gitu, makanya aku tulis kayak gitu. Oke. Tapi aku boleh nyangga ya sedikit. Kalau misalnya kan ini emang aplikasi umum ya. Jadi kan gini, kalau misalnya YouTube kan ada dua, YouTube yang dewasa sama YouTube Kids beranak, oke? Dan ya itu biarkan anaknya sendiri lah ya yang memilih, kan tahu dia anak-anak atau dewasa. Cuma kalau di sini kan semua disatuin. Sekalipun ada bio yang bilang, oh ini 18 plus, oh ini yang udah cukup umur, kan tetap mereka bisa masuk. Nah, sejauh ini ada nggak yang begitu? Ada nggak anak-anak yang udah bisa masuk? Ada anak-anak yang masuk, maksudnya pasti kelihatan kan ya mana yang anak-anak dan bukan. Aku kalau misalkan lagi broadcast terus aku lagi bahas kontenku di apa jenis-jenis deep talk gitu kan, terus ada yang ada hawanya ada anak kecil, aku tuh selalu mention kayak ini bahasannya bukan bahasan anak kecil ya, terus aku jelaskan kalau ini bukan toxic yang bukan karena broadcastku toksik, tapi memang untuk bahasan yang nggak bisa ditelan secara mentah gitu. Tapi aku secara halus jadi kalau misal ada yang datang kayak gitu, aku selalu mengingatkan kalau ini broadcast ini yang pendapatku ini nggak bisa ditelan secara mentah. Jadi kalau misalkan masih belum itu ya mendingnya cari yang lain aja gitu. Secara halus, aku bilangnya secara halus. Karena ya itu aku nggak bisa bertanggung jawab juga kan kalau ada apa-apa. Aku juga udah nulis di situ kalau kebijakan ditanggung masing-masing gitu. Ya benar sih. Ya cuma ya itulah plus minusnya. Ya emang kamu udah, yang penting udah ngomong kan ya, itu prinsipnya. Oke, yang penting udah lengkap lah detail. Cuma minusnya adalah kan ya anak-anak tahu sendiri kan pemikiran mereka yang ngacak dan kayak yang penting nggak tahu apa-apa, yang penting kayak ya udah diajarin begini ikutin gitu kan. Ya itulah negatifnya, kayak ya takut aja sih ada yang mungkin mengikuti.
Oke, cuma selama ini dong kasih contoh yang paling parah, apa sih yang kamu bahas, yang kamu bilang tidak ramah anak. Yang tidak ramah Yang anak ya, paling tidak ramah lah istilahnya, yang paling parah. aku kan di sini aku tulis podcast tidak ramah anak karena aku banyak bahas isu masyarakat ya. Kayak misalnya yang paling kayak parenting, yang gimana kayak mental orang tua dan anak. Terus habis itu tentang bagaimana kalau misalkan kita ketemu orang-orang yang nyebelin di kehidupan kita di masyarakat. Terus ketemu orang-orang manipulatif, orang-orang sejenisnya kayak gitu. Dan paling banyak itu bahas tentang masalah hati memang. Tuh dulu. Hati. Tapi itu bukan Ya. jadinya jatuhnya edukasi ya. Bagus nggak sih kalau misalnya masalah mental? Soalnya aku melihat kayak gini tuh dari dua sisi. Jadi kan seringnya kan misal nih ada orang tua yang abusif ke anak kayak gitu misal. Aku akan bahas tentang posisi kalau kalau orang tua pun sebenarnya ada hak gitu loh. Maksudnya aku melihat hal baik di yang jahat, aku melihat hal jahat di yang baik kayak gitu. Oke. Nah, jadi makanya aku tulis nggak bisa ditelan secara mentah karena ya itu aku menjelaskan kedua sisi. Jadi aku melihat hal yang baik di jahat kayak gitu. Itu kan sebenarnya bahaya ya kalau misalkan kita nelennya secara mentah, nanti kan aku kayak membela mereka kayak gitu. Aku nggak membela, cuman perasaan tersangka pun valid kayak gitu loh. Oh, iya. Ibaratnya kayak gitu, gampangnya gitu. Yang paling parah itu waktu aku bahas tentang LGBT. Oke. Jadi ada yang bilang tentang, wah ya tahu sendirilah ya respon orang terhadap LGBT gitu. Di situ aku dikira aku adalah tim yang mendukung LGBT kayak gitu. Oh. Padahal di situ aku secara sempat agak hektik ya di situ. Karena padahal di situ aku sejujurnya bukan tim yang mendukung. Tapi aku menghargai sama orang-orang yang memutuskan untuk masuk ke jalan itu, gitu loh. Ya. Nah, dikiranya aku mendukung dengan mengiyakan pilihan mereka, padahal kan enggak. Sebenarnya kan itu basisnya balik lagi ke urusan kita masing-masing gitu loh. Mungkin itu tergantung ini kali, kayak kata-katamu gimana cara kamu menjelaskan ke mereka bahwa kamu tidak mendukung, tapi itu kan privasi mereka. Jadi kayak ya udah gitu, hidup mereka istilahnya lah ya. Ya terserah mereka, kalau yang mau begitu ya silakan, bukan hak kita juga untuk melarang itu. Di situ aku masih ingat aku cerita tentang temanku yang LGBT gitu kan. Dia minta saran ke aku. Terus aku bilang kalau terserah kamu, tapi kan kamu tahu kalau aku nih memang enggak mendukung. Jadi kalau misalkan kamu nanyanya ke aku ya udah jelas dong pendapatku kayak gimana. Kayak gitu. Jadi kayak aku enggak mendukung adanya LGBT. Cuman kalau misalkan teman-temanku mau ke sana ya silahkan. Tapi jangan minta saran ke aku. Soalnya nih kalau aku udah jelas dong sarannya kayak gimana, kayak gitu. Maksudnya aku menghargai dengan aku enggak membenci secara berlebihan kayak gitu. Dan ya tahulah orang Indonesia apalagi yang memang belum itu pasti kan mereka keras kan bilangnya, enggak kamu tuh dukung, kamu tuh ini dan segala kekerasannya mereka, keras hatinya mereka kayak gitu. Nah, hektiknya waktu aku ketemu sama orang-orang itu aja sih. Oke, tapi kan itu kamu membahas tentang LGBT. Apakah itu kamu sekaligus tentang yang lesbi? Iya, satu paket. Ini yang enggak. Tapi gini, kenapa nggak kamu bilangnya jadi ini bukan broadcast tidak ramah anak, tetapi edukasi 18+. Bisa gitu kan? Karena kan sebenarnya kamu kan ngasih tahu doang. Dan justru mungkin dari pembahasan kamu ya ada juga pasti pelajaran yang bisa diambil orang gitu. Sebenarnya pingin, cuman kan ya tahu sendiri kan orang Indonesia itu kayak gimana, kata tulisan 18+ itu selalu mengarahnya ke sana. Jadi aku meminimalisir itu dengan membungkus kata-katanya aku sebut broadcast tidak ramah anak gitu loh, karena aku takutnya nanti aku dikiranya aku membahas hal yang ke arah
aku minta maaf banget ya kalau Iya, agak gak apa-apa, nyinggung gak atau apa-apa gimana. ya. Belak-belakan gak apa-apa di sini. Kayak bebas lah kan. Bisa Eh, buat anak-anak juga istilahnya gitu. tulisan 18 plus itu identik dengan hal-hal yang berbau seksual gitu kan. Yes, ya. Sedangkan di sini aku memang membahas hal itu juga kalau misalkan memang lagi ada topik, tapi enggak mayoritas itu cuma secuil kecil aja. Jadi aku nyari kayak kalimat apa nih yang kira-kira bisa mencakup semua hal tapi nggak menjurus ke beberapa hal doang. Nah, jadilah aku pakai broadcast tidak ramah anak gitu. Tapi mungkin kan bisa di bawahnya ada tulisan deskripsinya dilengkapin gitu, sama kayak ini kan, podcast tidak ramah anak, konten dan opini yang disampaikan bukan merupakan bla bla bla. Itu kan kamu jelasin kan berarti. Nah, jadi kalau misalnya pun kamu kasih edukasi 18 plus misalnya, atau enggak 17 lah ya minimal, itu bisa bawahnya kamu kasih deskripsi kan, bisa tambahin lagi. Ya nggak sih? Iya, tapi kalau aku pribadi, Jangan aku dibaca ya. enggak bukan itu. Aku nggak mematok umur, soalnya sering ada anak-anak yang umurnya masih belum legal tapi pikiran mereka udah dewasa gitu. Menurutku standar dewasa orang itu nggak bisa dihitung pakai umur, tapi pola pikir, makanya yaitu. Cuman kalau misalkan untuk tentang hal-hal yang dilakukan setelah legal, aku memang bilangnya sebisa mungkin, misal nih nyebat gitu kan, sebisa mungkin kalian lakukannya udah legal. Kenapa? Karena ketika kalian udah legal, tanggung jawab diri kalian itu udah di diri kalian sendiri. Jadi kalian mau ngapain, kalian itu tanggung jawabnya, yang dimintai pertanggungjawaban itu diri dia sendiri, bukan orang tua atau family lain kayak gitu. Jadi iya, kalau dan orang tuanya nggak ini kan biasanya kan ada yang overprotect, jadi ya udah. nah bener juga. Itu Terus nggak bisa itu kayak pengecualian lah. Tapi bisa nggak sih diganti edukasi tidak ramah anak juga bisa, mungkin nggak usah pakai umur lah. nggak bisa dong kalau edukasi. Nggak bisa. Aku takutnya gini, sebenarnya podcastku Ngajarin itu ya. lebih ke sharing kayak hari-harinya gimana, terus bagaimana cara mengatasi ini kayak gitu, pokoknya daily problem lah ya. Terus kalau mau dibilang edukasi juga, aku merasa diriku ini belum cukup baik untuk mengajarkan sesuatu. Jadi aku bikin Apa tuh? broadcast untuk sharing aja, bukan edukasi sebenarnya. Oke, masuk sih. Oke, di luar ini ya, kita bahas maksudnya di luar konten kamu yang membahas hal tersebut, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kan misalnya nih kan gue masih sekolah misalkan ya kan, ini kan misalkan aku jadi kamu kan gue masih sekolah nih, terus pantas nggak sih gue membahas hal seperti itu, sedangkan hal yang mungkin lebih pantas membahas itu kan yang udah dewasa, yang udah ngerti lah ya, gitulah istilahnya ya. Kalau misalnya kita memiliki pemikiran psikolog kan itu cukup menerima curhat dari temen ya, bukan kayak orang-orang yang bermasalah terus kita kasih tahu teorinya, kan kita nggak bisa. Itu lebih ke yang udah kerja sebagai psikolog mungkin. Iya, jadi kayak kamu pernah nggak sih mikir, kan gue masih sekolah kok membahas hal ini, kayak pas nggak sih, boleh nggak sih, layak nggak sih gitu, mikir nggak ke situ? Cuman pas aku mikir kayak gitu, pikiranku tuh langsung kayak balik lagi kayak gini, sharing, edukasi, terus habis itu pengetahuan, menurutku itu nggak memandang umur gitu kan. Jadi kayak harusnya nggak apa-apa. Dan lagian aku di sini bukan mengajari orang, tapi aku sharing. Jadi aku pun membuka jalan, kalau ada viewer yang mau ngajarin aku malah dengan senang hati gitu ya, menerima gitu. Jadi memang sharing, bukan mengajarkan dari satu pihak kayak gitu loh. Jadi memang broadcastku itu terbuka untuk semuanya. Kalau misalkan aku salah dan ada yang ngasih tahu aku gitu, kamu salah, yang benar tuh kayak gini gitu, aku akan gitu, oke, gitu. Ya mungkin aku akan mendebat gitu kan. Ya namanya juga orang belajar gitu kan. Apalagi kita di sini tukar pikiran, tukar pendapat gitu kan. Pasti nggak semuanya itu langsung oke, bener kayak gitu kan, enggak kan. Pasti ada ya kayak gitu-gitulah. Terus apalagi ya, intinya tuh Kenapa? aku nggak memandang umur, mau dia lebih muda dari aku, mau dia lebih tua dari aku,
Aku nggak mandang umur. Jadi kayak mau dia lebih tua dari aku, mau dia lebih muda dari aku, ketika mereka benar ya aku mengakui benar. Kalau salah, kalau menurutku salah, ya salah. Di sini Oke. intinya kita buka sudut pandang sebenarnya. Pernah nggak kamu debat sama orang tentang satu hal yang mungkin yang menurut dia benar, menurut kamu salah, dan menurut kamu benar, menurut dia salah? Pernah nggak debatin hal seperti itu? Waktu itu aku pernah debat sama salah satu viewer tentang kesalahan terlahir gitu kan. Terus aku menjelaskan tentang posisiku, terus dia menjelaskan kalau kita tuh lahir tuh nggak ada pilihan dan sejenisnya gitu. Sempet ke arah, sebenarnya broadcastku tuh ada satu aturan. Apa tuh? Aku selalu menutup debat tentang agama atau yang udah berbau ketuhanan, karena menurutku itu tuh udah hal yang nggak bisa didebatkan. Itu kan keyakinan, itu kan keyakinan masing-masing ya. Aku udah nggak punya hak, dan aku juga nggak mau mendebat Tuhan, mau dari mau dari server manapun. Aduh, aku nggak berani gitu. Oke, ya bagus. Aku nggak berani, soalnya itu kan udah keyakinan masing-masing ya, udah nggak bisa itu lagi, dan itu juga udah aturan Tuhan gitu kan. Nah, terus ujungnya mau ke arah sana gitu kan. Terus aku kayak, aduh, aku nggak buka debat nih tentang agama gitu. Aku nggak punya hak gitu. Tapi emang sih kalau misalnya urusan apa yang kita percaya tuh capek gitu kalau misalnya debat sama orang. Karena nggak ada yang bener, nggak ada yang salah sih kayak gitu ya. Ya udah gitu. Misalnya lu percaya jalan A ya ikutin, lu percaya jalan B ya ikutin gitu. Betul. Jadi kayak itu tuh udah sesuatu yang tidak bisa didebatkan gitu loh. Ya, udah capek banget dah kalau misalnya nentang dengan omongan ya tentang ya itu beda server. Betul. Ya udah mending stop dah, cukup yang lain ya, kita bahas yang lain gitu kan. Terus akhirnya gimana? Udah gitu beres? Ya nggak sampai akhirnya ribut, kan? Enggak, aku selalu stay kondusif, maksudnya tetap aman gitu ya. Aku sebisa mungkin enggak yang sampai ya drama gitu, enggak. Terus yang kedua itu paling kalau tentang debat itu waktu itu pernah tentang selera sih. Ini masalah tentang bahas antara hubungan lawan jenis itu dalam tanda kutip. Di situ intinya mention tentang orang yang melihat fisik, orang yang memandang orang lain dari fisik kayak gitu. Nah, di situ aku sempat debat, aku bilang kalau ya cantik ganteng itu memang relatif, tergantung seleranya kita. Jadi selera itu kan sesuatu yang nggak bisa didebatkan juga kan. Iya, makanya itu kan nggak bisa diomongin juga ya, terserah orang lah. Terus aku bilang dong, kalau misalkan suka fisik, memandang orang dari fisik itu bukan hal yang salah menurutku. Ya orang memang punya seleranya tertentu. Kenapa orang disalahkan cuman karena mereka punya selera, kan kayak gitu kan. Nah terus agak sedikit nggak kondusif, dia kayak emosi, dia bilang semua cewek tuh sama aja dan sejenisnya, mandang fisik dan sejenisnya gitu. Terus dan ngomong yang agak sedikit kasar ke aku broadcasternya. Terus karena aku juga dongkol juga, aku pernah sempet kayak bilang kalau broadcastku ini kita buka sudut pandang orang, pemahaman orang. Jadi kalau misalkan kepalamu batu, nggak usah kesini, aku bilang kayak gitu. Soalnya di sini kan aku menghargai semua pendapat orang yang ada di sini gitu. Kita tuh kayak sharing, ngobrol kayak ini loh perspektifku, kayak gini ya gitu. Oke, tapi aku mau nambahin dikit ya. Ada satu hal yang mungkin ini nggak tahu ya bisa disanggah atau enggak. Fisik itu pasti dipandang sama orang kayak istilahnya no bullshit deh. Pasti orang pertama kali lihat orang yang dia suka ya masa mau dilihat sifatnya gimana, kan mukanya dulu dong. Kayak istilahnya ya apa yang dia lihat kan kalau sifat kan dalamnya itu udah beda lagi. Itu kalau udah mulai
deket, udah mulai ngobrol, iya emang. Cuma kalau misalnya awal-awal kayak istilahnya iya nggak sih, kayak nggak apa ya, tidak menyangkal lah ya, pasti orang lihat muka fisiknya dulu dong. Kan kesukaan orang itu titik utamanya, titik pertama apa ya sebutannya, prioritasnya gitu kan beda. Ada orang yang melihat dari fisik dulu, kemudian langsung sifat, Tapi mungkin suara kayak dan yang lain-lain udah gitu. bodo amat kali ya, ada beberapa orang yang udah capek kan cari Heeh. pasangan, jadi ya udahlah yang penting baik orangnya kan gitu kan, kayak yang udah capek. Tapi kalau menurutku enggak sih, tetap ada. Jadi kayak beberapa orang itu punya skala prioritasnya masing-masing. Jadi ada yang suka kayak pertama dia ngelihat fisiknya dulu, terus suara, terus sifat. Ada yang diputar, ada yang sifatnya dulu, suara baru fisik. Ada yang diputar lagi, ada yang keluarga dulu, ini dan sejenisnya gitu. Kayak memang nggak bohong juga, mayoritas orang memang naruh fisik dia termasuk dalam skala prioritas atas. Tapi kalau aku jujur, titik utamaku bukan fisik awal yang aku lihat pertama kayak gitu, tapi fisik ada di itu, masuk prioritas atas juga, di beberapa prioritas atas. Jadi intinya tuh semua orang tuh punya titik poin seleranya sendiri-sendiri. Kayak orang lebih suka roti daripada nasi, lebih suka mie daripada roti kayak gitu. Ya. Kalau misalnya aku pribadi itu pasti fisik sama, tapi fisik itu sama rata dengan server sih kalau buatku ya. Karena kalau beda server susah, ngerti kan ya? Ngerti lah. Bener. Misalnya kalian juga ngerti lah ya, masa nggak ngerti sih server ya? Ya harus apa ya, sama server biar enak gitu. Nggak, kalau misalnya beda tuh udah susah gitu untuk kesananya. Kan kita kan udah di masa-masa yang harus serius kan semua orang, bukannya masih ya oke, pengalaman yuk, nambah pengalaman kan. Itu kan udah lewat gitu. Ya kalau buat aku, mungkin buat kamu masih zaman kali ya menambah pengalaman bersama orang. Masih itulah ya, masih bisa lah ya, nyari-nyari orang. Iya. Cuma kan kalau buat yang udah 20 ke atas kayaknya udah mau yang benar, nggak yang nyari-nyari, nggak yang nyoba-nyoba lagi. Yang ada gambaran masa depannya. Iya begitu, kayak kalau masih nyari-nyari nyoba-nyoba sih kayak mau sampai kapan gitu kan. Udah bukan zamannya lah. Oke, jadi yang kamu bahas itu ya pokoknya yang nggak ramah. Tapi ada kan yang ramahnya, yang cuma kayak sebatas emang benar pengetahuan gitu, emang cuma sebatas benar, nggak ada yang aneh-anehnya, nggak ada yang bahayanya gitu. Ada, biasanya aku kalau broadcast itu kan aku kan nulis sharing in daily gitu kan. Aku juga sharing tentang dailyku, aku juga membuka room gabut juga. Biasanya aku buka room gabut itu kalau radiusnya itu sekitar pagi atau sore. Jadi jam 8 pagi, punya ya jam-jam normal itu aku masih kayak sharing broadcast yang sambil nugas, sambil makan, ASMR makan, atau cuman sambat harian, kayak ngeluhin tugas kok banyak banget, gini-gini banyak banget dan sejenisnya kayak gitu. Jadi broadcast tidak ramah anakku sebenarnya berlaku di jam malam, dan antara jam 8 sampai pagi. Itu. Oke, aku mau nanya ini deh, kan kalau misalnya untuk ini khusus cewek ya, karena Anda juga sebagai cewek kan, kayak kalau misalnya nyebat nih kasusnya, kan kamu juga kan, nah bukan kebanyakan sih, ada beberapa orang yang aku tanyain dan mereka jawabannya selalu sama, itu ya hidup cuma sekali, jadi kenapa enggak nyobain. Nah kalau Anda setuju nggak dengan kata itu, alasan Anda nyebat tuh karena mau senang-senang hidup cuma sekali atau ada alasan lain? Enggak sih, kalau aku memang penganut yang hidup cuma sekali, kapan lagi gitu kan, tapi enggak pada hal yang negatif. Jadi kalau misal aku salah satunya aja, ketika aku suka sama orang, aku akan berani ngomong, kayak karena aku mikirnya aku cuma hidup sekali dan dia cuma satu di dunia ini gitu, kayak di mana lagi aku ketemu orang kayak gini, kan kayak ini jadi kayak ya udahlah ya, ngomong aja kayak gitu. Dan kalau masalah sebat, sebenarnya
orang nyebatkan atau alasannya macam-macam gitu kan. Kalau aku ini untuk menyalurkan rasa stres. Jadi daripada aku ke hal yang ya apa ya negatif, tetap negatif, cuman aku di sini berusaha untuk meminimalisir sebisa mungkin. Dulu aku sempat pakai rokok dan sedikit menyiksa tubuh gitu kan. Terus habis itu keluar ini sebuah inovasi bernama vape ini kan. Aku ngepot. Kalau patch itu kan miligramnya nikotinnya tinggi ya, termasuknya ya tinggi. Aku pakai yang nikotinnya rendah, alias freebase itu aku masukin yang rendah. Maksudnya supaya aku nggak terlalu banyak menelan masukin nikotin ke tubuh gitu. Dan sebelum aku ngepot, cara aku meredakan stres itu cukup bermasalah dan cukup berbahaya kalau misalkan itu lanjut. Aku ada eating disorder. Eating aku nggak bilang kalau mentalku baik ya. Aku bermasalah dan salah satunya ada eating disorder, di mana opsinya adalah aku makan sampai rahang dan perutku sakit. Jadi walaupun udah sampai muntah pun aku akan tetap langsung makan. Atau makan apa aja? Aku apapun pokoknya masuk, atau aku akan menahan makan sampai berhari-hari. Dan yang parah di sini adalah yang parah itu adalah hal ini tujuanku itu memang untuk menyakiti diri. Jadi kayak ya sebenarnya sama aja ketika orang bikin barcode, cuman beda cara penyiksaannya aja. Kayak gitu. Nah, bikin apa barcode? Iya, bikin barcode di tangan, paham kan? Self harm. Tato. Self harm. Apa tuh? Kok nyilet tangan? Bener-bener aku nggak ngerti loh ini malah. Baru tahu. nyilet tangan, merusak. Iya. Itu kayak gitu-gitu. Sebenarnya ini sama aja, cuman memang beda cara penyiksaan. Tujuannya tetap untuk menyiksa diri sendiri gitu. Nah, kebetulan dengan aku ngepots ini, aku bisa meminimalisir hal buruknya gitu dengan aku ngepots. Jadi sementara ini aku ngepots. Sebenarnya ini lagi dikurang-kurangin juga karena negatif tetaplah hal yang negatif gitu kan. Jadi ya tapi kan memang ada perlu step-stepnya gitu. Aku nggak bilang ngepots itu hal yang positif. Tapi negatif tetaplah hal negatif, cuman ya masih ada kadang bermasalah ya, ada ya itulah. Sebenarnya kalau mau bahas tentang mental bermasalah, semua orang itu punya masalah mental masing-masing, tinggal tergantung gimana bisa apa aja gitu. Dan level triggernya aja. Kebetulan aku lagi ada di posisi yang cukup men-trigger rasa stresku gitu, ada di keadaan yang stresku cukup ke-trigger gitu. Jadi ya sejauh ini hal yang paling minimal sebisa mungkin yang bisa dikurangin ya dengan nyebat ini. Tapi pas kamu waktu itu yang kamu bilang mentalnya sampai parah harus kayak makan atau nggak makan beberapa hari gitu, itu kamu dalam keadaan sadar melakukan itu? Sadar. Oke. Sadar. Kenapa nggak kamu berpikir ya udah kayak tidur kayak ngapain kayak lebih aman gitu misalnya untuk diri kamu sendiri? Iya, justru itu. Jadi waktu eating disorderku kumat, aku tidur kan. Itu tuh tujuan aku tidur tuh kayak nggak ada tujuan, tapi aku secara nggak sadar tuh kayak loh kok aku skip makan sampai berhari-hari gitu loh dengan tidur. Jadi aku tidur, ketika aku lapar aku tidur, ketika aku ngapa-ngapain aku tidur, kayak gitu. Kamu udah nyoba ke psikolog atau apa gitu buat ngecek mental? Kan kayak biasanya kalau kayak gitu langsung ini nggak sih datang ke psikolog, terus gimana nih kesehatan saya, mental saya aman gitu kan? Sebenarnya kalau misalkan mau bilang mentalku rusak atau enggak gitu, aku juga nggak bisa memastikan ya, karena aku bukan tenaga ahli dan nggak bisa dong kita self diagnose gitu kan. Cuman untuk sekarang ya aku bisa meminimalisir aja supaya enggak jadi parah gitu kan. Terus untuk ke jasa profesional, sebenarnya aku kepikiran, cuman aku tidak berada dalam kondisi yang bisa ke sana, bukan karena ekonomi tapi memang belum bisa aja gitu. Jadi untuk sementara ya
pakai apa sih namanya, pakai usaha dari diri sendiri dulu gitu. Oke. Saat kamu waktu itu melakukan hal itu orang tua nggak nanya atau nggak shock gitu kayak kok tiba-tiba anak gua begini kan ya, pasti waktu itu masih sekolah dong, sekarang aja masih sekolah ya kan. Nah itu kan pasti masih diawasin orang tua dan apalagi kamu cewek, apakah orang tua nggak nanya atau nggak ngajak ke psikolog sih, ini udah bahaya, ini udah bagaimana, udah kayak istilahnya khawatir lah. Tempat, tapi aku tuh tipe orang yang memendam. Jadi ketika orang nanya kan kayak kamu udah makan belum kayak gitu, aku di luar tuh kasih lihat ke dunia luar kalau aku tuh baik-baik aja. Jadi kayak udah makan belum, udah gitu, dengan senyum, dengan wah, dengan seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Di rumah ketahuan kali kamu udah makan atau belumnya kelihatan gitu? Nggak kelihatan. Wah. Jadi ya begini, kalau misalkan kadang tuh apa ya, kalau orang-orang yang kayak aku gitu ya, mereka tuh malah nyembunyiin kesedihan mereka tuh sendiri. Jadi mereka tuh pintar berkamuflase di depan seolah-olah nggak ada apa-apa gitu ya, sama kayak aku gitu. Jadi nggak ada yang curiga. Tapi kayak gitu kayaknya cewek lebih ahli nggak sih daripada cowok? Iya nggak sih? Nggak, ini secara umum ya. Kayaknya lebih ahli nggak sih dibandingkan cowok? Tapi kalau menurutku malah lebih ahli cowok tau. Ya. Masalahnya aku tuh kalau misalnya ada masalahnya kayak ketahuan banget gitu sama orang. Bener loh. Kayak apa ya? Ya gimana ya? Langsung kayak menunjukkan gitu, ada apa-apa diem, atau enggak kalau ada apa-apa pasti ada sesuatunya, langsung nge-trigger ngomong ke siapa gitu. Nggak bisa gitu istilahnya mengalihkan itu gitu. Jarang sih. Kalau menurutku dari pengalaman pribadi itu, aku malah mikirnya tuh malah lebih jago cowok gitu. Jadi aku punya temen, dia cowok, dan dia itu di kumpulan di circle itu dia terlihat yang paling happy, keluarganya nggak ada masalah dan benar-benar kayak semuanya harmonis. Kita udah ke rumah dia dan memang keluarganya harmonis, nggak ada masalah apa-apa. Terus di suatu malam aku kan ngekos kan, dia ngechat kayak, "Puy, di kos nggak?" gitu kan. "Iya, boleh main sebentar nggak?" Dia kayak gitu. "Boleh," gitu. Dia datang, terus dia bilang kalau dia cuman bisa pulang ke aku. Ini bukan dalam tanda kutip ya. Dia pulang ke aku sebagai teman karena dia merasa di satu circle dan di dunia luar yang bisa paham perasaan dia itu aku. Gue tanya dong, kenapa? Gimana gitu. Di situ dia nangis. Terus dia cerita semua bebannya dan aku sempet kayak shock, kayak loh, ternyata pikiranmu tuh seberat ini, ternyata bebanmu seberat ini. Aku pun ikut nangis gitu loh, karena aku merasa aduh kasihan banget, berat banget hidupnya. Ternyata dia jadi pundak semua orang, pundak semua keluarga dia, semua pokoknya tuh udah bener-bener berat banget. Dan aku nggak nyangka ternyata dia memendam beban yang segitu gedenya gitu. Jadi aku juga ngerasanya kayak ketika cowok itu merasa stres atau depresi dan sejenisnya, biasanya perkaranya itu lebih besar dari cewek. Itu tapi dengan dia bisa hahi di luar, aku tuh sampai kaget juga kayak, wih, bisa loh powernya sekuat ini dia gitu. Bukan karena dia kuat, tapi gini, aku pun merasa ya kayak ketika di luar ada orang-orang yang baik di sekeliling kita, kayak lebih ya itu kesempatan kita buat ketawa sih. Karena ketika kita balik terus ada masalah kan, jadi kita harus mikirin lagi itu masalahnya, ya nggak sih? Kayak di luar tuh ya udah kita bisa istirahat dulu, bisa santai dulu, ya bisa break dulu dari problem yang kita punya. Kayak lebih ke bukan kuat sih, lebih kayak ya udah gitu, refreshing lah, ngerti nggak? Ya intinya lebih refresh lah di luar begitu. Mungkin ya. Yang cukup ngena dari kalimat temanku itu, aku masih ingat sampai sekarang karena memang dia nyentuh hatiku banget. Dia bilang kayak gini, bahkan orang kayak aku pun perlu istirahat, Puy. Dia bilang kayak gitu. Iya lah, semua orang juga perlu istirahat.
fisik mau mental kan juga kayak kadang capek. Ya tapi ya gimana, udah kan Anda berada di kehidupan ini gitu, nggak bisa masa mau itu nggak ada masalah nggak hidup sih. Nah betul ya. Nggak ada masalah nggak hidup. Jadi sebagai manusia kita saling support aja gitu kan, daripada jadi musuh atau nyinyir dan sejenisnya. Kenapa nggak hal positif aja gitu. Iya benar. Ya mungkin kita kadang gampang ya, kenapa nggak kenapa nggak menyelesaikannya dengan hal yang positif, yang ngomong enak gitu kan, tapi buat yang masakan kan enak banget tuh ngomong gitu kan. Karena yang masakan gitu. Capek cuy gitu. Aduh ya benar, dan lagian ya lebih baik begitu sih daripada lari dari masalah kan lebih parah, lebih gimana, nggak bisa nggak sih, lebih menyedihkan gitu. Ya udah hadapin aja walaupun stres lah istilahnya. Yang punya diri sendiri kan ya diri kita sendiri gitu kan. Ya aku sih mikirnya kita kan punya diri kita masing-masing, ya tinggal sebisanya aja meminimalisir konflik, terus meminimalisir kerugian di luar, entah ke diri sendiri atau ke orang lain, ya sebisa mungkin jadi manusia yang baik lah. Oke, so last question, mungkin ini udah cukup lama ternyata ngobrolnya. Kamu kan bilang ya itu tetap negatif kan pas kamu nge-vape, oke? Ya tidak dipungkiri ya, nge-vape, ngerokok itu juga walaupun mungkin orang anggapnya oh udah umum kok, udah kecil, tapi tetap aja itu negatif. Akankah Anda berhenti? Ada. Mungkin suatu saat nanti aku akan berhenti. Sebenarnya kan kalau kayak gini kan masuk ke bagaimana kita mengendalikan diri sendiri, kita yang lebih tahu gimana caranya untuk mengendalikan emosi, kita sendiri yang paling tahu cara bagaimana untuk meredam stres dan lain-lain. Mungkin orang lain kayak aduh itu tuh salah, nggak bisa, ya itu nggak bisa buat Anda. Ini udah kayak solusi yang paling lumayan nih di kita. Karena kayak gitu. Ada sifatnya yang membuat kecanduan, kayak sifat merokok itu, kayak merokok, nge-vape, dari itu saya narkoba lebih parah lagi, itu kan ada kecanduannya nggak sih? Iya, kalau itu dari zatnya pun sendiri udah masuknya zat adiktif ya, nikotin. Makanya negatif adalah hal negatif gitu. Makanya kan ya tergantung personal aja, balik lagi ke personal. Kalau aku secara pribadi, aku kan di sini kan untuk melepas stres, tapi aku juga paham kalau ini adalah hal negatif dan jangan sampai aku kecanduan. Jadi kayak bisalah kira-kira sendiri gitu dengan aku pakai cara nikotin yang rendah, atau bahkan aku pakai liquid yang nol nikotin, yang nikotinnya nggak ada, atau aku selingin dengan aku makan permen supaya nggak kecanduan kayak gitu. Maksudnya kita tuh bisa kira-kira sendiri gitu. Aman ya, suatu saat nanti mungkin pas kamu udah berhenti kita ngobrol lagi ya, kasih tipsnya ya buat orang-orang yang pengen berhenti tapi nggak bisa. Oke. Ya semoga bisa lah ya Anda. Semoga bisa. Amin. Ya, wajib bisa sih sebenarnya hal kayak gitu tuh. Wajib. Gini loh, ketika kita mikirin enaknya melakukan hal negatif, ya pasti kita mau. Tapi kalau misalnya kita memikirkan ada hal yang lebih seru nih dari itu, misalnya yang nggak terlalu negatif mungkin, ya itu bakal hilang gitu kalau kita nggak mikirin enaknya melakukan hal itu yang negatif, ya nggak sih? Kayak ya kalau kita udah fokusnya beda, fokus yang negatif itu hilang gitu. Udah punya kerjaan, udah punya apa gitu kan. Tapi itu ya balik lagi paling balik ke dirinya masing-masing sih. Kalau misalkan mau nanya tips untuk berhenti dari sesuatu hal gitu, kalau aku jawabanku selalu gini, balik lagi ke pertanyaan awal, kenapa kamu melakukan hal ini, kayak gitu. Nanti dari situ tuh ada jalan, ada titik terangnya tentang kapan harus berhenti dan bagaimana harus berhenti. Soalnya kalau menurutku yang paling ngaruh dalam keputusan kita melakukan sesuatu itu pola pikir. Iya. Walaupun semuanya tetap butuh proses, nggak bisa. Betul. Oke, thank you ya Cipui udah mau ngobrol, udah mau sharing, keren loh.
Bagus kok. Makasih juga. Semoga bermanfaat buat orang di luar sana juga yang mungkin bermasalah dengan mental ya. Silakan cerita juga boleh nih, cerita ke Cipuy. Cerita, siapa tahu. Boleh, ya, aku siapa tahu open. ngerti kan. Aku membuka semuanya karena aku memang pada dasarnya pun aku suka mendengarkan perspektif baru. Aku selalu penasaran sama pandangan orang-orang karena pola pikir semua orang kan beda gitu. Oke, mungkin menjelaskan sedikit ya buat tidak ramah anak atau misalnya ada yang live stream 18 plus itu tidak selamanya konteks seksual. Oke. Ini banyak nih yang salah pengertian nih, selalu menganggapnya 18 plus tuh oh, ini seksualitas nih, bahaya nih. Enggak selalu. Toxic juga bisa dianggap 18 plus kan ya, bisa lah. Masa anak kecil kan nggak pantas banget nggak sih, misalnya sorry itu saya ngomong goblok gitu kan, anak kecil kan ya kok bisa tahu gitu kan, bahaya, nggak boleh juga gitu. Dan sebenarnya bukan bahaya tapi kurang pas lah ya. Kurang pas. Dan kata-kata kasar pun kalau misalnya di tempat yang pas, emang di pergaulan ya apa is okay, cuma mungkin jangan asal ngomong ya, asal jeplak gitu ke sembarangan orang kan nggak enak ya, itu juga kurang pas ya. Intinya 18 plus pun ya itu pelajaran gitu buat orang, bukan hal yang negatif banget, bisa banyak yang diambil ya. Oke, mungkin Cipuy ada saran nggak buat orang di sana yang mungkin mentalnya sedang terganggu atau emang sering ketrigger dengan mental mereka tuh, silakan. Kalau tipsnya tetap itu ya, kalau misalkan kalian merasa butuh dan sejenisnya, coba ceritakan ke orang terdekat dulu, mungkin teman, terus kalau misalkan udah keluarga, dan ya syukur-syukur bisa ke jasa yang profesional gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mulai kayak mempertanyakan diri tapi belum dalam kondisi yang bisa ke jasa profesional dan sejenisnya, bisa dialihkan dengan baca-baca buku psikologi, karena dulu aku di situ posisinya kayak gitu, dan baca-baca buku psikologi, memperluas circle teman yang baik-baik, itu cukup berpengaruh. Mencari kesibukan itu cukup nolong banget. Gitu. Itu dari Cipuy sendiri itu. Oke, Cipuy biasa ada kamu endingnya membuat ending sendiri di live stream kamu atau nggak ada ending khusus gitu, kayak yang kamu buat? Endingku paling cuman kayak sekedar makasih yang udah support Cipuy dengan cara cara sebelumnya ada promosi nggak? Ada yang mau dipromosi kah? IG atau YouTube kah atau apa? Promosi? Aku pakai Discord. Kalau misalkan ada yang mau cerita, meminta saran atau sejenisnya, tukar pikiran, aku selalu open untuk Discordnya. Ya, aku ada di Discord Cipuy Y, hashtagnya 7992. Aja lah ya linknya. Link ininya, link grupnya aja mungkin. Enggak ya, link Discordnya sendiri ya. Iya. ID Discordnya entah mungkin ada di deskripsi kasih. Oke, kamu yang endingin ya. Kan tadi kan biasanya ada. Oke, aku hitung ya. 3 makasih buat yang udah mampir ke sini, yang udah dengerin tentang pendapat dan pola pikir saya. Terus ya udah like dan subscribe dan yang lain-lain. Terima kasih banyak untuk semua perhatiannya. Saya Cipuy undur diri. Nara, sampai jumpa di broadcast selanjutnya.